You know how we do it. West side, coming from the west side. Nothing but the west side. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 CL Produk TikTok. Perkenalkan, saya Ivan Arya dari 12 MIPA 1. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Christian Devin Rizaldi dari kelas 12 Bahasa. Perkenalkan, nama saya Pascal dari kelas 12 IPS 1 nomor absen 20. Hari ini, kami akan memberikan beberapa informasi yang kiranya bisa bermanfaat bagi kalian semua. Pandemi COVID-19 masih berlanjut. Tentu, ini membuat orang-orang kesulitan. Tidak hanya berdampak pada kesehatan, tapi juga kondisi ekonomi, pendidikan, dan kehidupan sosial kita. Sudah banyak yang terkena dampak negatifnya, dari gejala virus yang ringan hingga meninggal. Seperti pada diagram batang ini yang kudapat dari detik.com. Ternyata ada 65 kasus COVID-19 baru setiap harinya. Kasus tertinggi terjadi pada 3 April 2020. Walau sekarang terjadi penurunan, kita harus tetap mengikuti protokol. Padahal, dengan diam di rumah, kita bisa mengurangi angka penyebaran virus. Tapi, itu tidak mudah. Karena kita harus bersama-sama beradaptasi ke kehidupan yang baru dan tidak mementingkan ego masing-masing. Karena penyebaran virus ini mempengaruhi ketahanan dan keutuhan bangsa. Indonesia adalah negara kesatuan. Kita sebagai warganya harus bersatu untuk melawan virus. Walaupun memiliki suku dan budaya yang beraneka ragam, jangan malah terpecah oleh ajakan yang tidak jelas. Dengan memberi semangat bagi orang yang terkena dampak pandemi, bukannya menjauhi mereka. Memang wewenang tertinggi negara kita di tangan pemerintah pusat, tapi semua pihak harus sadar untuk menjaga persatuan. Dengan begitu, perlahan kita pasti bisa menghadapi situasi ini. Terlebih kita sebagai umat Katolik harus bisa menjalankan nilai yang telah diajarkan oleh kitab suci kepada kita dan kita terapkan dalam hidup bermasyarakat di negara yang memiliki banyak sekali keanekaragaman ini. Seperti di bidang suku, budaya, ras, bahasa, dan juga agama, kita harus bisa saling menghormati dan juga bersikap adil kepada mereka. Jika tidak, maka hal itu dapat menyebabkan perpecahan di negara kita ini. Tidak hanya saling menghormati dan adil, tetapi kejujuran juga sangat penting kita terapkan di kehidupan bermasyarakat ini. Karena dengan hal ini, maka kehidupan bermasyarakat akan selalu damai dan juga aman. Terlebih di situasi ini di mana virus sedang menyebar dan memberikan dampak buruk bagi banyak sekali orang di berbagai bidang. Kita harus saling bahu-membahu demi mengembalikan keadaan seperti semula. Suatu negara tidak dapat berdiri tanpa bantuan dari negara lain. Untuk itu, bangsa Indonesia melakukan kerjasama dengan negara lain untuk mengatasi masalah COVID-19. Salah satunya yaitu hubungan kerjasama Indonesia dengan Singapura. Singapura baik melalui pemerintahan ataupun swasta telah membantu Indonesia dalam mencegah penyebaran virus corona. Contoh bantuan dari Singapura yaitu Yayasan Temasek. Singapura menyerahkan 3 juta masker untuk Kepulauan Riau. TNI dan Polri kerjasama yang telah terjalin membuktikan tidak hanya inisiatif bersama, tetapi juga bantuan yang telah disalurkan seperti 40.000 tes berbasis RT-PCR ke Jakarta, Bali, dan Batam, serta bantuan untuk petugas medis dan penanganan COVID-19 di Indonesia. Kerjasama ini dilakukan sebagai gerakan bergandengan tangan demi mewujudkan dunia seperti semula yang terhindar dari virus COVID-19 dan juga semakin maju. Kerjasama tersebut mengingatkan kita pada zaman pemerintahan Pak Harto, yaitu zaman Orde Baru, di mana beliau sedang menjabat sebagai Presiden Negara Indonesia. Saat itu negara Indonesia sedang dihadapkan suatu masalah yang sangat mengkhawatirkan karena perekonomian negara turun secara drastis. Pak Harto dan juga rakyatnya yang pada saat itu sedang berunding di Istana Negara sangat khawatir, apalagi pada saat itu negara Indonesia sudah tidak lagi menjadi bagian dari PBB. Pak Harto mengatakan bahwa Indonesia harus bangkit dan kita harus bisa mengajak negara lain untuk bekerjasama dengan meminjamkan uang kepada negara Indonesia supaya perekonomian bisa kembali stabil.
Selama berbulan-bulan, Pak Harto dan juga rakyatnya berusaha semaksimal mungkin. Adam Malik sebagai Menteri Luar Negeri Orde Baru tahun 1966 sampai 1978 mengungkapkan bahwa Indonesia akan membuka hubungan seluas mungkin dengan dunia internasional. Indonesia mulai memperbaiki citra dan hubungannya dengan cara kembali bergabung dalam organisasi PBB serta mencetus konsep Good Neighborhood Policy. Realisasi konsep politik Good Neighborhood Policy dilakukan dengan cara membentuk ASEAN pada tahun 1967 bersama Thailand, Malaysia, Singapura, dan Filipina. Seiring berjalannya waktu, perekonomian negara bisa kembali stabil karena kembalinya Indonesia dalam kerjasama dengan negara lain melalui PBB. Oh iya, kembali ke perekonomian negara. Ternyata Indonesia hampir mengalami kejadian seperti dulu, yaitu penurunan perekonomian yang sangat drastis. Hal ini diakibatkan pandemi COVID-19 yang tak kunjung membaik, sehingga masyarakat tidak dapat bekerja seperti dulu lagi. Bahkan banyak orang yang sekarang menjadi pengangguran. Maka dari itu sekarang ini Indonesia mendapat banyak sekali dukungan dari banyak negara. Salah satunya untuk menawarkan rakyat untuk bekerja di perusahaan internasional. Contohnya seperti yang aku lihat kemarin di internet, ada tawaran pekerjaan menjadi seorang akuntan suatu perusahaan di Jakarta, yaitu PT Nasar Multi Internasional. Dan setiap ingin mendaftar pekerjaan pasti asa cover letter atau surat lamaran pekerjaan. By the way, do you know the content or structure of the cover letter, guys? The contents of the cover letter are like the date, senders at, receivers at, subject like what position do you want, and greeting, body like introduction, main conclusion, and the last is closing. And now I give you the example of cover letter. Yes, that is the example of cover letter. By the way, tahu nggak sih kalian, sebelum kalian mendaftar sebagai accounting staff, kalian harus tahu nih tahapan-tahapan dalam menyusun siklus akuntansi. Tahapan-tahapan menyusun siklus akuntansi: mengidentifikasi transaksi, pindahkan isi jurnal transaksi akuntansi ke buku besar, penyusunan neraca saldo, penyusunan ulang pada neraca saldo pasca membuat jurnal penyesuaian, susunan laporan keuangan sesuai dengan informasi pada neraca saldo yang telah disesuaikan. Nah, demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Stay safe semuanya.